Pemirsa Intens Investigasi, di tengah ramainya warganet yang menyoroti aksi Denny Sumargo yang mendatangi rumah Farhad Abbas, lantaran Denny Sumargo merasa mendapat ancaman secara fisik dari Farhad jika Denny Sumargo kembali melontarkan kata kasar kepadanya. Akhirnya mendapat respon dari sahabat Farhad Abbas, yaitu Ilal Ferhat. Lalu, seperti apa respon dari sang sahabat saat mengetahui detik-detik menegangkan Denny Sumargo yang mendatangi kediaman Farhad Abbas? Seperti apa pula sahabat Farhad yang mengingatkan Denny Sumargo jika ingin melawan Farhad Abbas, sebaiknya melawan dirinya terlebih dahulu, dikarenakan maksud dari Farhad bukan untuk mengadu kekuatan fisik. Dan benarkah apa yang dilakukan Denny Sumargo dengan mendatangi kediaman Farhad? Denny Sumargo pun dinilainya bukan sosok pria yang jantan, tapi justru kekanak-kanakan. Di sisi lain, seperti apa pula tanggapan Agus atas momen Denny Sumargo yang mendatangi kediaman Farhad Abbas kemarin? Dan seperti apa pula tanggapan dari RD Law, salah satu kuasa hukum Agus, serta Jainuddin, mantan kuasa hukum Agus dengan momen tersebut? Dan bagaimana pula Denny Sumargo yang sempat mendatangi kediaman Farhad Abbas, dan setelah bertemu, Denny Sumargo pun sudah menganggap urusannya dengan Farhad Abbas sudah selesai. Hingga Farhad Abbas pun menyikapi kedatangan Denny Sumargo saat datang ke rumahnya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, kisru Agus Salim dengan Pratiwi Novianti sampai saat ini masih menjadi bahan perbincangan publik. Bahkan sepanjang kasus ini pun bergulir, belum sedikit pun kasus ini menemui titik terangnya. Tapi justru terjadi konflik-konflik lainnya di luar donasi yang seolah memperkeruh masalah ini. Salah satunya kejadian Denny Sumargo yang mendatangi rumah Farhad Abbas lantaran mendapat ancaman secara fisik dari Farhad Abbas jika Denny Sumargo kembali melontarkan kata kasar kepada Farhad. Tentu saja kedatangan Denny Sumargo ke rumah Farhad menuai kehebohan dari warganet dan tak sedikit netizen yang saat itu harap-harap cemas menanti apa yang akan terjadi ketika Denny Sumargo bertemu langsung dengan Farhad Abbas. Apakah Farhad benar-benar akan memukul Denny Sumargo? Namun nyatanya, akhir dari kisru itu pun justru berakhir damai dan juga selesai. Meski tidak adanya kata maaf baik dari Denny Sumargo maupun Farhad Abbas. Atas ramainya pertemuan Farhad dengan Denny Sumargo itu, sahabat Farhad, Ilal Ferhat, memberikan respon. Dan seperti inilah responnya. Halo, saya mau ketemu Bang Farhad. Tadi udah janjian, Bang Farhadnya udah share log. Tadi katanya Bang Farhad kan mau hajar saya. Jadi saya datang, saya pengen tahu saya mau dihajar gimana. Panggil. Nggak mungkin dia bilang mau hajar orang. Ada di Saya bicara. tahu. Mana ada buktinya? Ada di video. Mana coba lihat. Wartawan ada ya? Iya. Kasih lihat. Berani dia menghina saya, ya. Denny, lu ngomong kasar, lu hajar lu kalau berani ngomong saya, ya. Bapak dengar ibu gimana? Iya. Kalau kamu ngomong kasar. Iya, ini makanya saya datang. Iya, kalau kamu ngomong kasar sama dia hajar katanya. Iya, saya datang. Kamu kasar nggak? Saya santai aja. Oh kan. iya, kalau kamu nggak kasar nggak, ya udah bos. Panggil aja Bang Iya, Farhad. bos. Iya Pak, iya. Iya Pak, silakan. Maaf ya. Nggak bagus saya. Selamat datang di Moli. Katanya lu mau ajar gua. Dan sudah klarifikasi. Klarifikasi lu gimana?
Jadi saya pribadi, kan kau bilang kau mau hajar saya. Jadi saya datang nih, saya pengen lihat kau hajar saya mau gimana, karena saya tidak akan balas. Saya juga tidak akan tuntut kau. Persoalan saya dengan Martin ini nggak ada masalah, hanya dari awal memang niatnya untuk mediasi. Yang mungkin karena banyak Martin ini ke Korea, tiba-tiba saya dapat informasi dari wartawan, katanya mau tersebut gitu kan, jadi saya berpikir kalau saya juga mau gitu kan. Lu kau orang pinter ya, masa begituan lu bisa makan? Ya saya pikir dikatakan ada pengertian yang lain, ya udah saya pikir Katanya lu pinter gimana, lu pikir. ya, tapi menurut Pak Denny itu apa? Ya saya punya banyak konotasi. Konotasi saya pertama itu bisa kalau dalam bahasa Korea artinya kering, hebat. Jadi saya mau luruskan, jadi mau dihajar atau tidak saya Pak? Kalau saya itu punya LGS namanya hajar. Mobil saya juga hajar. Hajar itu artinya hajar itu hukum jamin rakyat. Jadi kalau kita bilang hajar, PKR pukul itu artinya pembela kaum lemah. Ya. Saya nggak kepikiran mukul orang nonjok muka, itu memang betul. Saya udah jelasin berkali-kali. Kalau begitu saya pulang. Makasih banyak Pak Faiz ya. Coba ya kan Punam kan? Kayak wartawan nih. Iya biasa di Punam sama toko apa segala begitu sama. Sama kayak Lukas. Gimana sebentar Bang? Udah clear ya? Oke ya? Kode gimana Pak Fahad berdua dong? Udah selesai. Udah selesai. Udah nggak ada kelanjutan, nggak jadi dihajar, udah segala macam. Ya udah saya pulang. Damai Bang. Apa? Damai. Ya udah damai. Saya ya. kan datang di sini katanya mau dihajar. Jadi setelah tadi udah ngobrol sama Pak Farhad tidak jadi ya udah selesai. Saya anggap selesai. Ya cukup. Pokoknya saya ngomong saya lakukan. Saya melihat ada keanehan dari Densu ya, Densu. Karena kan saya lihat di sini Densu gayanya mau melawan atau nantangin sahabat saya kan, Pak Abbas. Saya melihat situ agak satu keanehan. Pertama, dia berkoar-koar katanya mau dihajar sama Pak Abbas. Nah, saya melihat kalau ini yang mau menghajar dia siapa begitu kan? Karena di sini saya lihat bahwa Pak Abbas sudah menyampaikan statement kalau dia buat video yang sehingga apa? Video itu menjelekkan Pak Abbas, itu akan dihajar oleh Pak Abbas. Nah, sekarang videonya mana kan nggak ada. Videonya mana? Ayo sekarang saya tanya, videonya mana? Gitu. Nah, videonya kan nggak ada. Jadi Pak Abbas apa yang mau hajar Densu? Kalau misalnya kalau itu videonya ada ya pasti jangankan mungkin bukan Pak Abbas yang hajar, saya akan hajar duluan. Selain itu, sahabat dari Farhad Abbas pun juga menanggapi ketika Denny Sumargo menuliskan 3 huruf kata yang menurut Denny Sumargo memiliki arti yang berbeda dengan apa yang ditangkap oleh Farhad Abbas. Maka dari itu, sahabat Farhad pun kini akan menyebut Denny Sumargo dengan nama yang disematkan dari komentar Denny Sumargo di media sosialnya yang ditujukan kepada Farhad Abbas. Lalu, nama seperti apakah yang diberikan oleh sahabat Farhad untuk memanggil YouTuber tersebut? Tapi saya di sini melihat kata si Densu itu dengan panggilan apa? Dengan nama itu. Nah, itu arti bagus karena nggak ada salah. Berarti kalau dengan ini berarti saya bisa mengatakan bahwa dengan saat ini saya panggilnya bukan Densu lagi, Densi. Nah, itu lebih cocok. Bahkan, sahabat Farhad pun juga mengingatkan Denny Sumargo, jika ingin melawan Farhad Abbas, sebaiknya melawan dirinya terlebih dahulu. Karena maksud dari Farhad Abbas di sini bukan untuk mengadu kekuatan secara fisik. Sahabat Farhad juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan Denny Sumargo tidak bisa diterima oleh nalarnya. Hati-hati ya Desita, kalau Anda mau melawan Pak Abbas, lawan saya dulu lah. Ya, karena bahkan di sini bukan ranahnya untuk adu kekuatan, bukan. Di sini diingatkan oleh Pak Abbas, lo jangan nyerang Pak Abbas. Kalau lo nyerang Pak Abbas, ya lo buat video, nah lo datang ke rumahnya, nah itu bakal dihajar. Terus sekarang kucuk-kucuk datang ke rumahnya, udah gitu bukan sendiri gini, rame-rame bawa media. Terus dia minta supaya ketemu dengan Pak Abbas. Setelah datang ke Pak Abbas, dia langsung bilang begini,
udah lo pukul gua aja. Maksudnya apa kan begitu? Kan nggak lucu. Tapi Farhad Abbas kan udah melihat bahwa dia nggak mungkin dengan tiba-tiba langsung dia mukul si Densu ini kan nggak mungkin. Kenapa? Karena di sini Farhad Abbas juga masih orang normal, berarti sahabat saya masih normal. Masih dalam kesempatan yang sama, Ilham Ferhat juga mengatakan bahwa ketika mengetahui komentar Farhad Abbas yang dikomentari 3 huruf oleh Denny Sumargo, maka Ilham Ferhat pun ingin segera menghajar Denny Sumargo. Selain ingin menghajar Densu karena telah memberikan komentar 3 huruf pada pernyataan Farhad Abbas, Ilham Ferhat sebagai sang sahabat juga menilai bahwa apa yang dilakukan Denny Sumargo dengan mendatangi kediaman Farhad sebagai sebuah sikap yang tidak jantan, namun justru kekanak-kanakan. Selain itu, apa yang dilakukan oleh Denny Sumargo menurut Ilham Ferhat hanyalah ingin menjual konten dan juga drama agar jualannya pun laku. Nggak ada gentlenya, nggak ada. Malah justru ya kalau saya melihat ya bahwa tidak ada kelaki-lakian, nggak ada. Apalagi kalau datangnya bawa pasukan banyak ya. Pasukannya macam-macam, ada pasukan media dan semacam. Itu nggak menunjukkan suatu gentle. Apalagi dia maksa lagi. Saya lihat sisi videonya, kalau nggak bawa 1 orang media dalam sebagai bukti, saya nggak akan masuk. Buat apa? Kalau saya jadi Densu, saya datang Farhad Abbas, dipanggil Farhad, lo mukul gua, salah gua apa? Tanya gitu aja udah cukup. Saya menilai bahwa ini adalah suatu dia mau menjual konten, itu aja. Jual konten supaya laku. Drama juga ini bagi drama supaya naikin rating, supaya dia jualannya laku kan begitu. Lantas, seperti apa pula Agus Salim saat ditemui di RSCM? Terlihat memberikan tanggapan atas momen dari Denny Sumargo yang sempat mendatangi kediaman Farhad Abbas kemarin. Dan seperti apa juga tanggapan lainnya dari Erdelo, salah satu kuasa hukum Agus, hingga Jainuddin, mantan kuasa hukum dari Agus Salim. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ketegangan antara Farhad Abbas dengan Denny Sumargo dalam polemik donasi Agus. Hingga Denny Sumargo pun sempat mendatangi rumah Farhad lantaran pernyataan Farhad Abbas yang bernada ancaman fisik, di mana mengaku akan memukul Denny Sumargo jika ia terus berbicara kasar. Dan akhirnya sampai juga di telinga Agus Salim. Ya, saat ditemui oleh tim intens investigasi di RSCM, Agus pun memberikan tanggapannya atas momen dari Denny Sumargo yang kemarin mendatangi kediaman Farhad Abbas. Dalam masalah ini, Agus pun berharap kuasa hukumnya Farhad Abbas bisa berdamai dengan Denny Sumargo karena kedua sosok tersebut dinilai oleh Agus adalah sosok orang yang baik. Bahkan mengenai kata kasar yang sempat dilontarkan dari mulut Farhad Abbas yang tertuju kepada Denny Sumargo, Agus pun menjawabnya. Jika kata-kata yang diucapkan oleh Farhad seperti kata pukul dan hajar mempunyai arti tersendiri. Ya, udah dengar tanggapannya. Ya, semoga bisa berdamailah. Tidak ada pertikaian apa-apa. Aku mohon semoganya baik-baik saja. Bang Denny Sumargo juga orang baik, Pak Farhad orang baik, sama-sama mereka orang-orang baik. Semoga dilindungin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa pertikaian? Gak ada manfaatnya. Pak Farhad kan biasa kalau ngomong pukul, hajar, kan semuanya udah ada artinya. Selain Agus, di tempat yang berbeda, Erdelo yang juga merupakan kuasa hukum Agus juga menanggapi perihal pertemuan Denny Sumargo dengan Farhad, di mana dari analisa yang ia tangkap, Erdelo pun sangat menyayangkan akan sikap sahabatnya yaitu Farhad Abbas dan juga Denny Sumargo, sosok publik figur yang ia kagumi, melakukan hal-hal yang seharusnya tidak perlu dilakukan di depan publik. Lantas benarkah secara etika kedatangan Denny Sumargo saat mendatangi rumah Farhad, baik saat akan masuk maupun sudah masuk ke dalam rumah, dinilai kuranglah baik? Dan benarkah pula
Lantaran Denny Sumargo dinilai oleh Erdelo memainkan sebuah peran ke publik seperti adanya kamera. Hal ini pun justru mengintervensi Farhad karena Denny Sumargo tampak mengeluarkan bahasa-bahasa yang memang tidak menunjukkan nilai-nilai persahabatan. Sehingga dari konten yang dibuat oleh Denny Sumargo saat pertemuannya dengan Farhad justru akan membuat malu Farhad Abbas. Lantaran penilaian publik pun akan menilai Denny Sumargo adalah sosok yang keren dan juga pemberani. Namun, Farhad Abbas pun justru dinilai sebagai seorang penakut. Bang Farhad itu adalah sahabat saya. Bang Denny Sumargo itu adalah seorang public figure. Yang saya sayangkan kenapa dua orang yang saya kagumi ini melakukan hal-hal yang mungkin tidak perlu dilakukan di publik. Kalau saya analisa, beliau lebih membuat suatu konten Farhad Abbas bisa dia permalukan. Barang buktinya apa? Kenyataannya apa? Ekspektasinya apa? Ya penilaian publik sekarang kan dia menang anginnya ke Denny Sumargo semua bahwa ya Denny Sumargo keren, Denny Sumargo pemberani, Farhad Abbas penakut segala macam. Ya saya lihat Bang Farhad juga orangnya kan orang yang memiliki mental yang baik. Dia kedatangan tamu dia juga orang yang harus menyenangkan tamunya, bersikap santun dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya pembelajaran ketika meskipun awalnya yang ini marah, yang ini menyimpan kemarahan juga, akhirnya setelah ketemu kan baik-baik saja. Tak hanya Erdelo, Jainuddin mantan kuasa hukum Agus juga memberikan responnya ketika Denny Sumargo mendatangi kediaman Farhad Abbas kemarin. Benarkah Jainuddin tidak mau banyak berkomentar lantaran hal itu adalah ranah pribadi Farhad Abbas dengan Denny Sumargo? Yang kita sayangkan harusnya hal itu kan tidak terjadi, tapi terkait ke dalam seperti apa saya untuk tidak berkomentar terkait hal itu kan itu karena pribadinya Bang Farhad dengan Bang Densu. Lantas seperti apa pula sebelumnya Denny Sumargo yang sempat mendatangi kediaman Farhad Abbas dan setelah bertemu Denny Sumargo pun sudah menganggap urusannya dengan Farhad sudah selesai hingga Farhad Abbas pun menyikapi kedatangan Denny Sumargo saat datang ke rumahnya. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Sebelumnya, Denny Sumargo sempat mendatangi kediaman Farhad Abbas hingga usai mereka bertemu, Denny Sumargo pun sudah menganggap jika urusannya dengan Farhad Abbas sudah selesai. Selain Denny Sumargo yang menganggap masalahnya dengan Farhad sudah selesai, Farhad Abbas pun menyikapi kedatangan Denny Sumargo ke rumahnya kemarin, di mana kedatangan Denny Sumargo menjadi sebuah hal positif bagi dirinya. Dalam wawancaranya dengan para awak media, Farhad pun menjelaskan bahwa saat klarifikasi langsung dengan Denny Sumargo, dirinya pun memang lebih banyak diam, bukan karena takut, namun karena pembawaannya yang diam, serta memang menghormati tamu yang datang. Bahkan atas masalah yang dinilai sebagai kesalahpahaman itu, membuat Farhad Abbas pun ke depannya akan selalu menjaga ucapan dan juga sikapnya, terutama terkait fisik. Lantaran sebagai praktisi hukum, Farhad pun pastinya paham betul tentang pelanggaran hukum dan juga perbuatan pidana. Jadi saya mau ketemu, bukan saya mau hajar orang, saya yang mau dihajar. Kita bicara baik-baik, dia mau pukul saya di sini, kita baku, ya boleh lah. Saya tangkis sedikit begitu kan. Saya tidak pukul. Demi Tuhan saya tidak akan pukul. Saya cuma tangkis saya kan, saya mau lihat dia bisa hajar bagaimana kagayaannya. Pertemuan hari ini, Denny datang, saya menganggap bukan datang untuk sami silat-silatan, tapi silaturahmi. Densu, intinya sih minta saya menghajar mukul, nggak mungkin lah saya mukul hajar. Saya bilang, kau udah bilang orang, kenapa kau berani lagi
minta dipukul sama saya. Kalau hajar itu artinya hukum jamin rakyat. Pukul itu artinya PKL, pembela kaum lemah. Pukul itu salam kita. Ya mungkin dia kepikiran mau dipukul, mau dihajar, enggak sih. Tapi orangnya masih mudah emosian lah. Saya tadi udah pulang dari sana, saya bilang, saya mau Densu mau ke rumah nih itu. Aku bilang, aku ini dulu lah, ini berantem atau apa nih pikiranku gitu. Aku udah jaga-jaga gitu. Saya pikir-pikir lagi. Ya, banyak wartawan tahu dia mau ke rumah ya. Ya akhirnya saya tuh kalau orang ke rumah saya tuh hati saya rendah banget gitu. Saya lihat tamu saya tuh mulia banget gitu. Dia sopan masuk. Buat Densu berani. Nah, ya kan. Jadi mungkin dia ingin diabsikan itu. Denny minta jangan baca dari depan, Farhad. Kamu harus pinter katanya. Bacanya dari belakang. Eat, makan, katanya jadi dibalik. Iya, ya kan itu. Ya udah, saya ketawa-ketawa aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.